Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Akar belajar adalah kepahitan, tapi berbuah manis. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Seorang pejudo harus pandai membaca posisi titik berat lawan agar lawan bisa dengan mudah dijatuhkan. Seorang pemain akrobat harus pandai mengatur titik berat badannya agar dalam keseimbangan. Agar benda-benda yang dibawa pemain akrobat ini dalam keadaan seimbang, maka posisi titik berat benda-benda ini harus berada dalam koordinat yang tepat. Titik berat dari gedung-gedung ini harus tepat pada koordinatnya agar seimbang dan tidak mudah roboh. Apakah titik berat itu? Bagaimana cara menentukan titik berat? Marilah kita temukan jawabannya dalam bahasan titik berat. Kompetensi dasar dari titik berat. Pertama, 3.2 menetapkan titik berat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Adapun materi yang akan kita pelajari, pertama, pengertian titik berat. 2. Menentukan titik berat melalui percobaan. 3. Menentukan titik berat melalui perhitungan. 4. Macam-macam keseimbangan berdasarkan titik beratnya. Mari kita mulai dengan bahasan berikut. Yang nomor 1 yaitu pengertian titik berat. Sebuah benda tersusun atas bagian-bagian kecil atau partikel yang masing-masing memiliki berat benda. Resultan dari seluruh berat tiap partikel ini disebut gaya berat. Sedangkan titik tangkap gaya berat inilah yang dinamakan dengan titik berat. Kedua, menentukan titik berat melalui percobaan. Ada sebuah benda yang berbentuk seperti gambar. Salah satu bagiannya diberi lubang kemudian diikat dengan tali sehingga pada benda tersebut terdapat tegangan tali dan gaya berat. Benda digantung melalui P1, maka W menimbulkan momen gaya terhadap P1 sebesar sigma tau sama dengan sigma W dikalikan D, di mana D itu adalah lengan gaya. Benda berotasi terhadap P1 karena adanya momen gaya. Sehingga benda berada pada posisi gambar B, di mana pada gambar B ini T segaris dengan W. Karena T segaris dengan W, maka resultan gayanya adalah 0. Titik berat benda berada pada garis tersebut. Kemudian titik yang lain kita lubangi, kemudian kita beri tali dan digantung melalui P2. Terjadi keseimbangan baru ketika T dan W kembali segaris sehingga resultan momen gayanya sama dengan 0. Di manakah letak titik beratnya? Kita lihat. Ini adalah setelah digantung melalui P1 dan P2 sehingga kita mendapatkan garis berat yang saling berpotongan. Nah, perpotongan garis melalui P1 dan P2 inilah yang dinamakan dengan titik berat benda atau Z. Titik berat benda atau Z. Jadi bisa kita simpulkan, titik berat benda yang terbangun datar terletak pada titik perpotongan garis-garis beratnya. Jadi P1 dan
P2 itulah yang dinamakan dengan garis berat. Selanjutnya, menentukan titik berat melalui perhitungan. Dengan beranggapan semua gaya berat saling sejajar, maka dapat ditentukan koordinat gaya berat atau Z dalam kurung X0, Y0 sebagai berikut. Kita lihat dari gambar yang tidak beraturan. Kemudian gambar ini kita posisikan pada sumbu X dan Y sehingga kita temukan koordinat P1, P2, dan Z. Nah, di mana Z ini merupakan perpaduan dari P1 dan P2. Bisa kita cari X0 dan Y0-nya. Koordinat X0 dan koordinat Y0-nya. Untuk menentukan koordinat X0 sama dengan X1 dikalikan W1, di mana W1 tersebut adalah berat, ditambah dengan X2 kali W2 ditambah dan seterusnya, dibagi dengan W1 dan W2. Nah, karena pada gambar hanya terdiri dari P1 dan V2, maka X0-nya sama dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2 dibagi W1 plus W2. Sedangkan untuk koordinat Y0-nya sama dengan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 plus dan seterusnya dibagi W1 plus W2. Karena hanya terdiri dari P1 dan V2, maka Y0-nya sama dengan Y1 kali W1 plus Y2 kali W2 per W1 plus W2. Karena W sama dengan mg dan G yang bekerja pada bagian-bagian benda dianggap sama, maka kita dapat menentukan koordinat pusat massa dengan rumus X0 sama dengan X1 kalikan M1 plus X2 kali M2 dan seterusnya dibagi M1 plus M2. Nah, untuk Y0-nya, Y0 sama dengan Y1 kali M1 plus Y2 kali M2 ditambah seterusnya dibagi dengan M1 plus M2 plus dan seterusnya. Untuk benda-benda homogen, yaitu bagian-bagiannya memiliki massa jenis yang sama, maka dapat ditentukan koordinat titik berat atau pusat massa benda berdimensi 3 sebagai berikut. X0 sama dengan X1 kali V1 plus X2 kali V2 dan seterusnya dibagi V1 plus V2, di mana V2 itu adalah volume. Sedangkan Y0 sama dengan Y1 kali V1 plus Y2 kali V2 plus dan seterusnya dibagi V1 plus V2 plus dan seterusnya. Juga jika kita dapat menentukan koordinat titik berat benda homogen berbentuk A luasan, yaitu dimensi 2, dengan menganggap bahwa ketebalan setiap bagian sama. Juga kita bisa menentukan panjang atau satu dimensi dengan menganggap lebar setiap bagian sama. Letak titik berat beberapa benda bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk bidang segitiga, letak titik beratnya adalah Y0 sama dengan 1/3T, di mana T ini adalah titik tinggi segitiga. Sedangkan untuk jajaran genjang belah ketupat persegi atau persegi panjang, kita bisa menentukan Y0-nya sama dengan setengah T, di mana adalah T tinggi, Z adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Bidang juring lingkaran, titik berat terhadap Y-nya adalah Y0 sama dengan 2/3R dikalikan tali busur AB dibagi dengan busur AB, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan bidang setengah lingkaran, titik beratnya adalah atau koordinat, di sini koordinat Y0-nya ya semuanya. Koordinat Y0-nya sama dengan 4R per 3V, di mana R ini adalah jari-jari lingkaran. Nah, kalian harus paham, ingat tabel-tabel letak titik berat dari bangun-bangun tersebut. Nah, kemudian ini adalah yang 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, yang berikutnya adalah 3 dimensi. Kerucut pejal dengan ketinggian T
maka Y0-nya sama dengan 1/4T, sedangkan volumenya 1/3 VR kuadrat. VR pangkat 3, maaf. Kemudian untuk silinder pejal dengan tinggi T, Y0-nya adalah setengah T, V-nya adalah VR kuadrat kali T. Untuk setengah bola pejal dengan jari-jari R, Y0-nya adalah 3/8 R, sedangkan V-nya volumenya 2/3 VR pangkat 3. Bola pejal dengan jari-jari R dan sama dengan kulitnya, maka Y0-nya adalah R, V-nya adalah 4/3 VR pangkat 3. Untuk selanjutnya kita lihat macam-macam keseimbangan berdasarkan titik beratnya. Macam-macam keseimbangan. Jika kedudukan benda dirubah sedikit kemudian dilepas, benda akan kembali ke keadaan semula. Seperti gambar ini ditandai dengan naiknya titik berat. Nah, ini adalah jenis keseimbangan stabil atau mantap. Kemudian apabila benda tidak kembali ke keadaan semula, seperti pada gambar ini, ditandai dengan turunnya titik berat. Nah, keseimbangan ini dinamakan keseimbangan labil. Kemudian keseimbangan labil ini, garis kerja dari gaya berat akan melalui titik kelabilan. Kemudian jika benda akan tetap seimbang atau menempati kedudukan seimbangan baru seperti gambar di sini, ini titik beratnya tetap tidak berubah, maka jenis keseimbangan ini namanya adalah keseimbangan netral atau indifferent. Untuk selanjutnya kita lihat permasalahan dan penyelesaiannya. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Pada persembuhan X dan Y ada beberapa batang. Itu ini batang ke-1, batang kedua, batang ketiga, batang keempat. Nah, di mana batang ke-1 ini memiliki panjang 2 meter dan 2 cm dan 4 cm, posisinya mendatar. Yang kedua memiliki panjang 3 cm dan 3 cm pada posisi vertikal. Yang keempat pada posisi vertikal juga, panjangnya 4 cm. Yang keempat 2 cm 2 cm posisi horizontal. Nah, di mana letak titik berat dari bangun di atas? Nah, jawabnya titik berat masing-masing garis terletak di bagian tengahnya. Jadi titik berat masing-masing garis ini terletak di bagian tengahnya. Nah, ini untuk L1 berarti letak titik beratnya di tengah-tengah 2 cm 4 cm, berarti di sekitar 3 cm. Ini L2, kemudian L3, ini L4. Nah, untuk L1 panjangnya 6 cm, X1 nya sama dengan 3 cm, Y1 nya 3 cm juga. Bisa kalian perhatikan dari gambar ini 3 cm ya. Jadi X1 nya adalah 3 cm, kemudian Y1 nya pun 3 cm karena terletak di tengah-tengah. Kemudian untuk L2 ini panjangnya 4 cm, Y2 nya terletak pada 2 cm, maaf, X2 nya pada cm, dan Y2 nya pun Y2 nya adalah 5 cm. Dari mana 5 cm? Yaitu 3 cm ditambah di tengah-tengah 2 cm, yaitu 5 cm. Kemudian L3 yang panjangnya 6 cm, berarti ini kan L3 panjangnya 6 cm, sedangkan X3 ini terletak pada 6 cm di sini ya. Bisa kita lihat dari
panjang garis L1. Sedangkan Y3-nya terletak di tengah-tengah, yaitu 3 cm. Kemudian untuk L4 panjangnya 4 cm, X4 ini berada pada, maaf, X4 berarti ini ya, X4 ini tadi panjangnya 4 cm, X4 ini X4 sama dengan 6 cm. Di sini kan, nah sini 4 cm, sedangkan Y4-nya berada pada 6 cm. Nah di sini ya, 3 berarti 6. Ini Y-nya 6, kemudian X-nya 2, 4, 6 ya. Nah kemudian koordinat titik-titik berat bangun di atas nih bisa dicari dengan menggunakan rumus X0 sama dengan X1 kali L1 plus X2 kali L2 plus X3 kali L3 plus X4 kali L4 dibagi L1, L2, L3, dan L4. Karena ini garis satu dimensi. Sedangkan apabila kita masukkan angka-angkanya X1 3, L1 6 ditambah dengan X2 2, L2 4 ditambah dengan X3 6, L3 6 ditambah dengan X4 6, L4 4 dibagi dengan L1, L2, L3, L4, itu 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Ya, hasilnya adalah 4,3 cm. Jadi X0-nya 4,3 cm. Nah, sekarang bagaimana dengan Y0-nya? Y0 sama dengan Y1 kali L1 ditambah Y2 kali L2 tambah Y3 kali L3 tambah Y4 kali L4 dibagi L1, L2, L3, L4. Kemudian angka-angkanya kita masukkan, 3 kali 6 tambah 5 kali 4 tambah 3 kali 6 tambah 6 kali 4 dibagi 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4. Maka hasilnya adalah 4 cm. Nah, jadi titik berat bangun di atas atau Z0-nya berada pada 4,4 cm. Ya, berada pada koordinat 4,3 cm. Nah, ini cara menentukan beberapa bangun yang berbentuk garis atau batang yang berada pada persembunyian X dan Y. Untuk selanjutnya kita lihat nomor 2, tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut ini. Nah, kalian perhatikan gambarnya. Nah, kita jawabnya bagaimana? Gambar tersebut kita bagi 2 seperti pada gambar ya. Gambar yang satu persegi panjang berwarna merah. Nah, luas persegi panjang berwarna merah atau A1 itu adalah 1 kali 5 ya. Sedangkan bangun yang kedua adalah bangun yang berwarna hijau yang luasnya sama dengan A2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 satuan. Kalau A1-nya 5 satuan, A2-nya 4 satuan. Titik berat persegi panjang ini terletak pada perpotongan diagonalnya. Ya, titik beratnya berada pada perpotongan diagonalnya. Nah, untuk yang merah kita perhatikan persegi panjang 1, X1-nya adalah 0,5. Kemudian Y1-nya bisa kita lihat pada perpotongan diagonal sama dengan 2,5. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya persegi panjang 2 yang hijau, X1-nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian Y2-nya adalah 0,5. Y2-nya adalah 0,5 ya. Ini X1-nya nih 1, kemudian ditambah 2. Ini ya ditambah 2 sama dengan 3 ya. Kemudian untuk menentukan X0-nya kita pergunakan rumus X0 sama dengan X1 kali A1 plus X2 kali A2 dibagi A1 plus A2 yang hasilnya sama dengan X0 sama dengan 0,5 kali 5 plus
3 kali 4 dibagi 5 plus 4, yaitu 25 plus 12 dibagi 9 sama dengan 14,5 dibagi 9, hasilnya adalah 1,6. Nah, sedangkan untuk Y0-nya, Y0 sama dengan Y1 kali A1 plus Y2 kali A2 dibagi A1 plus A2. Kita masukkan angka-angkanya. Y0 sama dengan 2,5 kali 5 plus 0,5 kali 4 dibagi 5 plus 4. Y0-nya adalah 12,5 plus 2 dibagi 9 sama dengan 14,5 dibagi 9 sama dengan 1,0. Jadi koordinat titik berat bangun di atas atau Z0 adalah 1,6 titik, 1,6. Nomor selanjutnya, nomor 3. Tentukan letak koordinat titik berat dari bidang yang diarsir pada gambar berikut ini. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, untuk menjawabnya ini, tentukan letak koordinat titik berat dari bidang yang diarsir pada gambar berikut. Nah, ini bidangnya kita bagi dua. Bidang 1 persegi panjang yang dianggap utuh. Nah, ini nih, ya, kita anggap utuh, padahal sebagian kosong. Nah, ini adalah titik beratnya. Kita tahu bahwa letak titik berat ini merupakan perpotongan dari diagonalnya, kira-kira di sini. Kemudian kita lihat luasnya berapa. A1 sama dengan 8 dikalikan 6 sama dengan 48, di mana X1-nya adalah 3 di tengah-tengah antara 0 dan 6, dan Y1-nya adalah 4 di tengah-tengah antara 0 dan 8. Sedangkan bidang 2 adalah bidang segitiga yang kosong. Nah, kita ingat ini adalah letak titik beratnya. Nah, untuk luasnya adalah setengah dikalikan 8 kali 3 sama dengan 12. Nah, sedangkan untuk letak titik beratnya, rumusnya adalah untuk segitiga, sepertiga dikalikan tinggi segitiga. Nah, karena ini berada di sebelah kanan setelah X, maka ujung dari segitiga ini berada pada koordinat 6, pada X pada koordinat 6, ya, dikurang 1/3 dikali tinggi segitiga. Kenapa dikurang? Karena ini merupakan bidang yang kosong, jadi harus dikurang, ya. Sama dengan 6 dibagi 3/3 sama dengan 5. Jadi letak X2-nya yaitu pada titik 5. Sedangkan untuk Y2-nya bisa kita lihat sama dengan 4. Sehingga kita bisa cari X0. X0 sama dengan A1, X1 min A1 dikurang X2 min A2 per A1 min A2. Ingat, di sini kenapa min? Karena dikurang bidang yang kosong. Bidang segi 4 tadi dikurang bidang yang kosong. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. X0 sama dengan 3 dikalikan 48 dikurang 5 dikalikan 12 dibagi 48 dikurang 12 sama dengan 84/36. X0-nya adalah 7/3. Sedangkan untuk Y0 sama dengan Y1 kali A1 min Y2 kali A2 per A1 min A2. Kita masukkan angkanya. Y0 sama dengan 4 dikali 48 dikurang 4 dikali 12 dibagi 48 dikurang 12 sama dengan 144 dibagi 36. Itu berada pada titik 4. Jadi koordinat titik berat bidang yang diarsir adalah 7,3 titik, 4. Ini letak titik beratnya atau Z0-nya atau Z-nya. Untuk selanjutnya kita lihat
Pada gambar di bawah ini, sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan kerucut. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Nah, ini disebutkan dari alasnya. Nah, bagaimana cara jawabnya? Kita lihat dulu, bangun 1 ini tabung pejal. Ya. Di mana volumenya adalah V1 V R kuadrat kalikan T. Atau V dikalikan 3 kuadrat kali 10 sama dengan 90 V. Di mana Y1-nya adalah 5. Nah, karena di sini ditanyakan tentukan titik berat volume terhadap alasnya. Nah, berarti yang kita gunakan adalah Y-nya. Yang kita cari adalah Y-nya. Nah, untuk bangun kedua, yaitu kerucut, V2-nya sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Sama dengan 1/3 V, R-nya adalah 3 dikuadratkan, kali T-nya 12, sama dengan 36 V. Y2-nya kita lihat, untuk kerucut, Y-nya adalah 1/4 kali tinggi kerucut. Karena kerucut ini berada di atas tabung yang tingginya 10 cm, maka Y2-nya sama dengan 10 ditambah 1/4 kali tinggi kerucut, sama dengan 10 tambah 3, sama dengan 13 dalam satuan cm ya. Sehingga kita bisa menentukan titik berat volume terhadap alasnya, Y0 sama dengan Y1 kali V1 plus Y2 kali V2 dibagi V1 plus V2. Kenapa plus? Karena semuanya berisi. Kita masukkan angkanya, Y0 sama dengan 5 dikalikan 90 V ditambah 13 kali 36 V dibagi 90 V ditambah 36 V. Hasilnya adalah 918 V dibagi 126 V sama dengan 7,3 cm. Jadi letak titik berat volume tersebut dari alasnya adalah 7,5 cm. Untuk selanjutnya kita lihat latihan penyelesaian masalah. Ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan titik koordinat berat dari bangun berikut terhadap sumbu X. Ya, bagaimana cara menentukan letak titik beratnya terhadap sumbu X? Ya, kalian cari. Kemudian yang nomor 2, tentukan letak titik berat benda berbentuk huruf T seperti pada gambar berikut ini. Di mana letak titik beratnya? Selanjutnya, pada gambar di bawah ini sebuah benda terdiri dari tabung pejal dan setengah bola pejal. Tentukan titik berat benda bervolume tersebut dari alasnya. Ya, seperti gambar ini. Nah, demikianlah penjelasan dari titik berat ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Hidup ini bagaikan naik sepeda. Agar selalu seimbang, maka kamu harus mengayuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.